Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan belajar tentang pertolongan pada pasien trauma. Di antaranya adalah pemasangan bidai atau imobilisasi pada cedera atau fraktur atau dislokasi. Kemudian pemasangan bandage atau balutan pada cedera jaringan lunak. Dan ketiga adalah melakukan teknik lock roll untuk melakukan pemeriksaan pada bagian belakang pasien ataupun untuk melakukan evakuasi. Kali ini kita akan melakukan keterampilan pemasangan bidai atau melakukan imobilisasi pada fraktur dan dislokasi. Yang mana nanti adik-adik diminta untuk bisa melakukan tindakan ini sebagai penanganan awal pada fraktur dan dislokasi. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah spalk atau bidai sepasang ya, untuk ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Kemudian mitela atau balut 3 sisi ya, kain 3 sisi 3 lembar minimal, dan elastik perban 2 roll minimal. Tujuan dari melakukan splinting ini adalah meredakan nyeri, kemudian mengurangi risiko daripada cedera jaringan lunak, kemudian melindungi sistem vaskular dan persarafan daripada pasien, dan mengurangi risiko perdarahan lanjut. Langkah-langkah untuk melakukan pembidaian sendiri sebagaimana biasa kita lakukan dengan pertama, seperti biasa kita harus mengucapkan salam pada pasien dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Dok. Saya Dr. Ihsan. Ya, Dok. Nanti saya akan bantu Bapak. Ada yang perlu saya tindaki ya, dan selanjutnya nanti kita akan jelaskan. Kemudian cuci tangan dengan 7 langkah dan jangan lupa memakai proteksi diri, terutama sarung tangan. Setelah memasang sarung tangan, kita mengidentifikasi ada tidaknya fraktur pada pasien ataukah ada tidaknya dislokasi pada pasien ini. Fraktur dapat dilihat pertama tentunya dengan nyeri. Ya. Ada yang sakit yang mana, Pak? Yang ini, Dok. Oh, ya. Kemudian perhatikan ada tidaknya pergerakan yang abnormal daripada tangan pasien. Kemudian lihat ada tidaknya deformitas pada pasien dan ada tidaknya luka yang nyata atau tulang dapat terlihat dengan jelas mengalami fraktur. Jika tanda-tanda fraktur ada pada pasien, maka kita jelaskan pada pasien mengenai tata laksana lanjut. Pak, dari pemeriksaan tadi ada patah di lengannya Bapak. Nanti saya harus memasang spalak atau bidai untuk memproteksi tulangnya Bapak. Apakah Bapak setuju? Setuju, Dok. Selanjutnya kita memilih bidai atau spalk yang sesuai dengan ekstremitas yang akan kita imobilisasi. Syaratnya spalak atau ekstremitas harus rigid, kemudian panjangnya harus melewati 2 sendi, sendi di distal dan sendi di proksimalnya. Kemudian siapkan pula alat untuk mengikat, bisa elastis perban atau mitela atau kain segitiga. Pemasangan bidai pada ekstremitas, pertama minta pasien untuk tidak banyak bergerak dan bantu pasien untuk menyangga bagian yang mengalami trauma. Bapak, yang banyak goyang dulu dik. Pertahankan ke ini, ya. Bagian tubuh yang mengalami trauma harus bisa diproteksi dengan baik dan hati-hati agar tidak terjadi cedera yang lebih lanjut. Tempatkan ekstremitas pasien dengan nyaman. Bisa juga dilakukan traksi longitudinal searah garis fraktur dan tempatkan pasien dalam posisi anatomis. Periksa nadi
dan persarafannya. Bisa digerak Bapak tangannya, gerak-gerak jarinya. Iya. Nggak kram sih rasanya. Setelah melakukan pemeriksaan nadi, kita melakukan bebat tekan jika menemukan luka pada ekstremitas. Pasang bidai di sisi medial dan sisi lateral atau di sisi posterior dan anterior daripada ekstremitas. Untuk pasien ini, saya akan memasang di sisi medial dan sisi lateral. Seperti ini. Kemudian, fiksasi bidai dengan mitela atau elastis perban. Fiksasi harus di 3 lokasi, di distal dan proksimal, kemudian di fraktur site atau lokasi terjadinya fraktur. Setelah melakukan pemasangan bidai, periksa kembali nadi dan sarafnya. Bisa gerakkan tangannya, Pak. Kemudian, elevasi ekstremitas dan tempatkan dengan nyaman untuk pasien. Untuk posisi duduk seperti ini, atau pasien akan berdiri, bisa menggunakan mitela. Ikatkan dan fiksasi di pundak. Jangan lupa untuk melakukan evaluasi secara berkala pada nadi dan saraf pasien, dan juga tentunya mengontrol nyeri daripada pasien. Pemasangan bidai pada ekstremitas bawah. Tempatkan pasien dengan nyaman. Kita bisa melakukan traksi longitudinal sesuai dengan arah daripada deformitas, kemudian kita tempatkan secara anatomis. Jangan lupa melakukan pemeriksaan nadi dan juga saraf. Bisa digerak jari kakinya, Pak? Iya. Nggak kram ya rasanya. Bebat tekan jika menemukan perdarahan aktif atau luka terbuka. Selanjutnya, tempatkan bidai di sisi lateral dan medial atau di sisi posterior dan medial atau lateral. Untuk pasien ini, saya akan tempatkan sisi medial dan lateral. Fiksasi bidai dengan ikatan kain segitiga atau mitela, atau bisa juga dengan elastis perban. Fiksasi di 3 titik atau 3-point fixation, distal, proksimal, dan di fraktur site. Periksa kembali nadi dan sarafnya. Digerakkan kakinya, Pak. Elevasi tungkai pasien. Dan posisikan dengan nyaman. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan pada nadi dan sistem saraf secara berkala. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan membantu dalam proses belajar adik-adik sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.